Aku lihat Rani sepertinya tidak bisa berjalan dan aku putuskan untuk membawakan tas ranselnya. Akhirnya, kita pun melanjutkan perjalanan kembali. Aku berjalan di urutan ketiga. Di depanku ada Tommy dan Rizal. Aku tengok ke belakang, ada Rani yang sedang dipapah berjalan oleh Putri di belakang teman-temanku. Anwar kemana ya? Tadi perasaan ada deh. Atau mungkin dia ada di paling belakang ya? Gumamku dalam hati. Kita semua berjalan pelan dan tetap berhati-hati karena jalannya sudah semakin tidak bersahabat. Di antara kami sudah ada yang tidak bisa berjalan. Aku terus berada di posisi ketiga. Sesekali ku tengok ke arah belakang dan kulihat Rani sudah bisa berjalan lagi. Alhamdulillah, pikirku. Tak lama, sampailah kita di pos 6 sekitar jam 5 sore. Anak-anak langsung pada duduk karena mungkin kelelahan. Baru juga aku bersandar, aku dikejutkan oleh kehadiran Anwar yang tiba-tiba berada di sampingku. Luar, ngagetin aja, udah kayak hantu, bercandaku sambil menepuk pundak Anwar. Anwar hanya diam tanpa ekspresi. Aneh banget, orang gak kayak biasanya, pikirku dalam hati. Sedang asik bersirahat, aku melihat Tommy dan Rizal kembali berdiri, kemudian berjalan menuju trek. Sontak saja aku kaget dan meminta izin untuk mengejar mereka. Lagi-lagi karena aku takut mereka tersasar dan masih pemula. Aku sempat bilang pada Rani yang tadi sempat dipapah Putri karena tidak bisa berjalan. "Ran, aku susul Tommy dan Rizal ya?" "Iya kak, aku di sini dulu ya," jawab Rani sambil memegangi kakinya. "Aku jalan duluan ya. Kalau sudah gak kuat, jangan dipaksa," sapaku pada kesembilan teman-teman wanita yang ada di sana. Baru aku ingin melangkah, sempat aku berpikir, tadi kan ada Anwar ya, kok tiba-tiba hilang? Apa mungkin sedang kencing? Yaudahlah, aku jalan lagi aja. Baru beberapa langkah aku berjalan, aku menengok ke belakang. Si Putri kemana ya? Kok gak ada juga? Ku tengok ke belakang dan benar saja Putri tidak ada di samping Rani. Sedari tadi bulu kuduku merinding dan langkah kakiku semakin berat. Seperti ada yang memegangiku. Mungkin perasaanku saja, gumamku menguatkan fisikku yang memang sedikit letih. Aku lihat cuma Aji yang ikut menyusul Tommy dan Rizal. "Ayo kak, semangat," Aji berbicara sedikit berteriak. Kami berdua terus berjalan dan sampailah di pos 7. Aku tidak melihat Tommy dan Rizal di sini. Tubuhku semakin letih dan terasa ada yang aneh. Aku menggigil kencang. Sebelah tubuhku terasa panas. Aku mulai merasakan pusing sekali. Akhirnya, aku putuskan untuk bersandar di batu besar. Baru beberapa menit beristirahat, Aji berbicara padaku. "Ayo kak, jalan lagi, ntar malah kejebak malam. Gue kan gak bawa senter." "Iya juga ya, gue juga lupa bawa senter," jawabku pada Aji. Kita lanjut berjalan berdua dan terus berjalan. Langit pun akhirnya mulai berubah menjadi gelap. Ku tengok jam tanganku sekitar pukul 6 sore. Akhirnya sampailah kita di pos 8. Di sana aku melihat ada Tommy dan Rizal. Sebentar, apakah itu Putri yang berada tepat di sebelah Tommy? Jujur, aku kaget karena cuma aku yang lanjut berjalan, sedangkan semua teman wanitaku beristirahat di pos 7. Apakah itu benar-benar Putri? Kenapa Putri tahu-tahu bisa berada di sini? Padahal jelas-jelas tadi ia ada di bawah. Sudahlah, gak terlalu kupikirkan. Langit sudah semakin gelap. Kita siap buat ngediriin tenda. Beberapa menit kemudian
tenda kita terpasang. Dari kejauhan, aku melihat ada yang berlari di jalur pos 7 dan langsung menghampiri kami yang sedang kelelahan. Aku perhatikan, ternyata itu Doni dari tim 2 bersama dengan Siska dan Anwar. Katiwi, di pos 7 ada yang pingsan, ungkap Doni terengah-engah. Hah? Pingsan? Terus gimana sekarang? Tanyaku dengan panik. Alhamdulillah udah ditangani sih kak, jawab Siska. Alhamdulillah kalau sudah ditangani. Anwar diam aja lo dari tadi, tanyaku pada Anwar. Anwar hanya diam dan tersenyum dingin lalu pergi. Anwar kenapa sih? Gumamku dalam hati. Aku melihat Doni dan Siska malah terbengong melihatku. Entah kenapa. Hei, pada bengong. Udah sana ikut pasang tenda, teriakku menyadarkan mereka berdua. Iya kak, jawab mereka dan langsung bergabung. Kita akhirnya mendirikan tenda satu lagi. Saat ini 2 tenda sudah berdiri. Kita langsung siap-siap untuk buat makanan dan teh manis. Selanjutnya kita masak mie instan. Dan beberapa menit kemudian mie instan pun matang. Tak lama kemudian kita santap bersama-sama. Sehabis makan kita hanya berbincang-bincang. Tiba-tiba Siska mengeram dan menggigil. Sis, kamu kedinginan? Iya kak, aku alergi dingin, jawab Siska pada aku. Ya udah, masuk tenda dan ganti baju kamu ya. Iya kak, jawab Siska dan kemudian disusul Putri yang ikut Siska masuk ke dalam tenda. Aku lanjut mengobrol dengan yang lain. Hari makin dingin rasanya, ngantuk pun mulai terasa. Aku lihat Siska sudah membuka sliding tenda. Itu tandanya ia sudah selesai mengganti baju. Aku putuskan untuk tidur, tapi aku minta tidur berlima karena takut. Dan entah kenapa aku seperti dilanda kekhawatiran sedari tadi. Aku seperti habis melihat hantu. Akhirnya Tommy dan Rizal yang temani aku di tenda 1. Sedangkan di tenda 2 ada Aji, Doni dan Anwar. Aku langsung merebahkan tubuhku karena memang letih. Tapi aku berinisiatif untuk mengecek ulang jumlah kita malam ini. Aku keluar tenda menghampiri tenda mereka. Aku hitung ada 2 orang, Doni dan Aji. Lalu aku kembali ke tendaku dan menghitung ada 5 orang termasuk aku. Total tim kami saat ini ada 7 orang. Loh, harusnya kan 8. Satu lagi siapa ya? Aku terus berpikir dan berbicara dalam hati. Sambil berpikir, aku melirik tepat di belakang tenda. Ada sosok hitam besar. Aku ketakutan. Jantungku terpompa sangat cepat. Entah kenapa, aku pun tiba-tiba tertidur pulas. Malam ini angin terasa sangat kencang. Aku sempat melihat jam tanganku. Ternyata sudah pukul 11 malam. Dan benar saja, hujan pun turun disertai petir yang mengelenggar hingga ke jantung. Mungkin karena aku terlalu lelah, aku pun kembali tertidur. Lagi pulas-pulasnya, aku dengar suara Siska berisik di dalam tenda. Waktu itu hujan sudah berhenti. Tom, ada babi. Oh iya tuh, buset, banyak banget ya. Tommy dan Siska heboh sambil cekikikan. Mungkin ini pengalaman terbaru melihat babi di hutan dengan jarak sedekat ini. Aku benar-benar malas malam itu dan aku pun kembali tertidur. Hingga aku terbangun karena mendengar suara Pak Ilham, ketua tim kami. Sepertinya mereka baru sampai dan sedang memasang tenda. Aku lihat sekarang pukul 2 pagi. Waktu summit masih panjang. Aku pun tertidur kembali. Singkat cerita,
Aku terbangun karena sudah mulai pagi, sekitar pukul 6 lebih tepatnya. Aku bangun dan siap-siap untuk summit. Aku pun keluar tenda dan berniat membangunkan Pak Ilham yang tadi malam baru datang. Krek. Sleting tendaku buka dan aku keluar. Tapi aku tidak menemukan tenda lain selain tenda kami dan pendaki lain. Kemana tenda Pak Ilham? Pikirku. Lalu yang aku dengar semalam suara siapa? Setelah itu semua keluar dari dalam tenda dan siap-siap untuk summit. Benar saja, aku tidak melihat Anwar. Sedangkan Putri hanya diam, tidak bicara satu kata pun. Dan Pak Ilham yang suaranya jelas ku dengar semalam justru tidak ada pagi ini. Aku ini kenapa? Aku berteriak dalam hati sambil memegang kepalaku dengan kedua tangan.